Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab bioteknologi bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah jadi kalau bioteknologi itu kan dibagi jadi dua, ada yang konvensional atau tradisional, ada juga yang modern. Nah, untuk tradisional atau konvensional itu prinsip dasarnya adalah fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 2, pernyataan yang benar mengenai bioteknologi modern adalah jadi kalau bioteknologi modern itu biasanya di sana ada yang namanya proses rekayasa genetika. Jadi yang di otak-atik adalah bagian gen. Sedangkan untuk yang konvensional cukup dengan teknik fermentasi. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Manipulasi dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Nomor 3, dalam teknik kultur jaringan, setelah kalus tumbuh menjadi planlet, maka proses selanjutnya yang terjadi adalah, jadi ketika sudah muncul planlet, yang bisa dilakukan adalah planletnya dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Jika sudah, maka planletnya bisa ditanam ke dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi di sini jawabannya yang paling utama adalah yang D, baru kemudian proses yang A. Nomor 4, hasil fusi antara sel pembentuk antibodi atau sel limfosit B dengan sel mieloma atau sel kanker itu akan membentuk yang namanya hibridoma. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 5, interferon memodulasi respons sistem imun untuk menyerang virus, bakteri, sel kanker, dan juga senyawa asing lainnya. Interferon tidak secara langsung membunuh sel-sel virus atau sel yang bersifat kanker, tetapi yang dilakukan interferon itu adalah dengan cara menaikkan respons sistem imun dan mengurangi pertumbuhan sel-sel kanker. Jadi dia tidak bisa membunuh secara langsung, hanya bisa menaikkan sistem imun kita dan juga mengurangi pertumbuhan sel-sel kanker. Jadi jawabannya adalah yang B. Pada proses DNA rekombinan, Agrobacter tumefaciens dapat dijadikan sebagai vektor. Hal ini dikarenakan Agrobacter tumefaciens itu memiliki plasmid. Plasmidnya namanya plasmid TI atau yang disebut dengan tumor inducing. Nah, plasmid TI ini dapat bergabung dengan DNA-nya tumbuhan sehingga akan menghasilkan sifat baru atau DNA baru. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 7, perhatikan beberapa pernyataan mengenai teknik dalam bioteknologi berikut. Pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan dengan teknik bioteknologi yang dinamakan, jadi dia didasarkan pada sifat totipotensi. Totipotensi itu menandakan bahwa setiap bagian dari tumbuhan, sel atau jaringan itu bisa membentuk bagian tumbuhan yang utuh. Diletakkan dalam suatu media buatan yang secara aseptik, jadi benar-benar steril. Sifat individu yang dihasilkan akan sama persis dengan induknya karena dilakukan secara vegetatif. Nah, ini berarti tekniknya adalah teknik kultur jaringan. Jawabannya adalah yang C. Nomor 8, perhatikan proses dalam DNA rekombinan berikut. Urutan proses DNA rekombinan yang benar adalah, jadi DNA rekombinan itu dimulai dari tahapan isolasi DNA. Nah, isolasi di sini tujuannya adalah untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Biasanya dilakukan dengan cara mengekstrak kromosom dari suatu organisme. Lalu yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA. Jadi ini dilakukan dengan cara menyambung gen yang telah diisolasi ke DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Yang terakhir, memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinannya dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui elektroporasi. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 9, apabila dalam tubuh tidak terbentuk protein alfa 1 antitripsin dapat mengakibatkan terjadinya penyakit
fibrosis sistik. Prinsip bioteknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut adalah, jadi di sini dengan cara memasukkan gen pengkode ATT dari orang sehat ke virus. Kemudian virusnya akan diinfeksikan ke paru-paru pasien. Maka sel pasien akan membentuk basa nitrogen ATT. Sehingga pasien itu bisa bernafas lebih normal. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, mentransfer gen yang mengkode ATT ke dalam DNA pasien sehingga tubuh pasien membentuk ATT. Lanjut ke nomor 10, perhatikan skema tahapan cloning berikut. Berdasarkan gambar tersebut terbentuknya suatu embrio ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk nomor 1 di situ berarti gambar dari pengambilan inti sel dari sel telur. Jadi inti sel-sel telurnya dihilangkan kemudian diganti dengan inti sel dari sel tubuh yang bersifat 2N. Lalu yang ketiga di situ sudah mulai membentuk zigot. Nah, zigot yang nomor 4 berkembang menjadi embrio. Kemudian yang nomor 5, kemudian nomor 4-nya akan dimasukkan ke dalam induk betina di rahimnya betinanya lalu akan menghasilkan anak. Berarti yang nomor 5 itu anak yang dihasilkan dari proses cloning. Jadi di sini terbentuknya suatu embrio ditunjukkan oleh angka 4. Nomor 11, seiring dengan adanya perkembangan bioteknologi dapat diciptakan vaksin transgenik. Pembuatan vaksin tersebut dilakukan dengan cara, jadi gen vaksinnya itu dimasukkan ke dalam plasmidnya bakteri sehingga bisa memproduksi vaksin secara berkelanjutan. Jadi gen-gennya disisipkan. Kunci utamanya di sini adalah menggunakan plasmid dari suatu bakteri. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 12, perhatikan beberapa proses produksi dalam bioteknologi berikut. Proses produksi yang menerapkan bioteknologi modern ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk yang bioteknologi modern, itu yang nomor 1, produksi hormon somatotropin dengan memanfaatkan bakteri E. coli. Lalu ada produksi tanaman kedelai tinggi asam foleat dengan memanfaatkan agrobakterium, itu juga masuk ke dalam modern. Dan juga nomor 5, produksi sapi tahan penyakit istitis dengan memanfaatkan Staphylococcus stimulan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 13, produk bioteknologi yang pembuatannya memanfaatkan bakteri Acetobacter sillinum. Nah, jadi Acetobacter sillinum ini bisa mengubah glukosa menjadi selulosa, biasanya dengan medium yang digunakan kelapa. Berarti ini pembuatan nata de coco. Nata de coco ini berarti gambar yang A. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 14, seorang peneliti menerapkan bioteknologi untuk meningkatkan produksi daging dan susu sapi. Cara yang dapat dilakukan oleh peneliti tersebut adalah, jadi untuk membuat sapi menjadi lebih unggul, yaitu pada dagingnya dan juga produksi susunya meningkat, itu bisa menggunakan gen somatotropin pada sapi disisipkan pada plasmid bakteri E. coli untuk menghasilkan BST. Nah, BST ini disebut dengan bovine somatotropin. BST yang ditambahkan pada makanan ternak itu bisa meningkatkan produksi daging dan susu ternak. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15, Cephalosporin sp merupakan salah satu jenis jamur yang dapat menghasilkan antibiotik berupa, jadi antibiotik yang dihasilkan oleh Cephalosporium itu adalah antibiotik cephalosporin yang fungsinya untuk membunuh bakteri dan yang kebal terhadap antibiotik penisilin. Nah, jadi ini ada peningkatan lebih baik daripada penisilin. Untuk jawabannya adalah yang D. Nomor 16, tanaman kapas anti serangga dapat diperoleh melalui teknik DNA rekombinan. Teknik tersebut dilakukan dengan cara, kalau DNA rekombinan berarti dengan memasukkan gen delta endotoxin Bacillus
thuringiensis ke dalam tanaman. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 17, hilangnya plasma nutfa akibat penerapan bioteknologi dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, yaitu kalau plasma nutfanya itu mulai hilang, gen-gen atau DNA mereka berkurang karena kematian, berarti akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 18, salah satu dampak positif penerapan kultur jaringan bagi kehidupan manusia adalah, jadi kultur jaringan itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dengan adanya kultur jaringan itu bisa menghasilkan tanaman yang seragam. Jadi sifatnya akan sama persis dengan induknya dan juga hasilnya sangat banyak dalam waktu yang lebih singkat. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 19, bioteknologi modern dapat menghasilkan suatu tanaman transgenik yang memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan. Namun ternyata tanaman transgenik tersebut dapat merusak ekosistem. Contohnya budidaya tanaman transgenik tahan hama dapat menyebabkan. Jadi ada beberapa tanaman anti hama itu yang justru berbahaya. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan menyerang organisme non-target. Jadi contohnya organisme non-target ini seperti kupu-kupu dan serangga lainnya yang memang justru membantu proses penyerbukan. Nah, selain itu juga banyak serangga yang akan akhirnya mati dan lama-kelamaan akan punah. Karena ketika dia makan makanan transgenik atau makan tanaman transgenik, serangga tersebut bisa mati. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 20, kebijakan budidaya tanaman kapas transgenik di Sulawesi mendapatkan tanggapan pro kontra dari masyarakat. Masyarakat Sulawesi yang menolak penanaman kapas transgenik umumnya khawatir akan timbul dampak pada ekosistem, yaitu karena kebanyakan orang-orang lebih memilih menanam tanaman kapas transgenik, maka lama-kelamaan kapas yang bukan transgenik atau kapas asli Sulawesi di sini lama-lama orang tidak akan ada yang mau menanam. Dan yang terjadi adalah pergeseran biodiversitas tanaman kapas asli secara besar-besaran dan lama-kelamaan mungkin juga bisa mengalami kepunahan. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.